Israel terus menduduki tanah Palestina dan melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Pendudukan Israel memaksa penduduk Arab Palestina, yang telah tinggal di tanah itu selama berabad-abad. Sangat penting untuk diingat bahwa gagasan bahwa orang Yahudi harus memiliki tanah atau negara mereka sendiri adalah dasar dari konflik Israel dengan Palestina. Seorang Austro-Hungaria Yahudi bernama Theodor Herzl menggerakkan gagasan Zionisme menjadi gerakan internasional yang bertujuan mendirikan negara Israel di tanah Palestina. Pergerakan Zionis pertama kali muncul di Eropa Tengah dan Timur pada akhir abad ke-19. Seruan untuk pindah secara besar-besaran ke wilayah Palestina muncul pada saat itu. Ini sepenuhnya berdasarkan keyakinan bahwa tanah Palestina, juga dikenal sebagai Eretz Israel, adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Yahudi. Pembentukan negara untuk mencegah orang Yahudi berinteraksi dengan orang non-Yahudi. Selain itu, orang Yahudi ingin melepaskan diri dari kampanye antisemit dan penganiayaan yang melanda mereka. Sifat antisemitisme didefinisikan sebagai permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam berbagai bentuk penganiayaan terhadap agama, etnik, atau kelompok ras, mulai dari kebencian terhadap individu hingga organisasi. Pada akhirnya, para pemimpin gerakan Zionis mengusulkan pembentukan suatu negara di tanah Palestina yang saat itu berada dalam Kekaisaran Ottoman. Bermula dari gagasan tanah Israel atau Eretz Yisrael, yang dianggap sebagai pusat agama Yudaisme sejak zaman kuno, dan merupakan pusat wilayah kerajaan Yehuda kuno, adalah bagaimana Israel menjadi suatu negara. Orang Yahudi yang setuju untuk membentuk negara mulai datang ke Palestina. Mereka membeli tanah dari penduduk Arab yang tinggal di daerah tersebut. Liga Bangsa-Bangsa menyetujui mandat Britania atas Palestina sebagai negara orang Yahudi setelah Perang Dunia I, ketika Inggris menguasai tanah Palestina. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui pembagian Palestina menjadi dua negara, satu untuk orang Yahudi dan satu lagi untuk orang Arab. Israel kemudian mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Ternyata, pembentukan negara Israel memicu konflik baru. Rencana pembagian ini akhirnya berakhir dalam peperangan dengan negara-negara Arab di sekitar Palestina yang menentangnya. Israel kemudian menang dalam perang ini dan memperoleh kemerdekaan. 700.000 orang Arab Palestina harus mengungsi setelah Israel memperoleh kemerdekaan. Mereka kemudian tinggal di Lebanon, Suriah, dan Gaza hingga saat ini. Akibat perang ini, Israel dapat memperluas wilayahnya melebihi batas yang ditetapkan oleh rencana pembagian Palestina yang dikelola oleh Inggris. Sejak saat itu, Israel terus berseteru dengan negara-negara Arab tetangganya, yang menghasilkan peperangan dan kekerasan yang terus berlanjut hingga hari ini. Banyak pihak telah menentang batas Israel dan hak untuk berdiri sejak negara itu didirikan, terutama oleh negara Arab dan Palestina. Untuk menenangkan keadaan, Israel menandatangani perjanjian damai dengan Mesir dan Yordania. Namun, hingga saat ini, belum ada upaya untuk mencapai perdamaian antara Palestina, yang mereka anggap sebagai tanah mereka sendiri. Peristiwa tragis terjadi bahkan pada tahun 1967. Pada bulan Juni, Israel menaklukkan tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Pemerintah Israel kemudian mulai membangun permukiman di daerah tersebut. Permukiman Yahudi awalnya kecil, tetapi secara perlahan namun pasti dengan cepat terus meluas. Dan, ada pemukiman Yahudi yang seharusnya menjadi bagian dari wilayah Palestina. Hingga saat ini, telah lebih dari 9,3 juta orang telah menempati wilayah atau tanah yang dulunya merupakan tanah Palestina di Israel. Sampai saat ini, Israel terus mendirikan pemukiman Yahudi di Palestina dan tidak mau berhenti mendiami tanah-tanah Palestina.